Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini, oleh karena kasih setia-Mu, kami datang ke hadapan-Mu. Kami masih bisa untuk melaksanakan kebaktian saat ini. Kami masih memuji, memuliakan nama-Mu. Semua itu Tuhan oleh karena kebaikan. Saat ini Tuhan, kami mengingat akan karya-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau mengalahkan yang menjadi musuh daripada dunia ini, yaitu kematian. Engkau Tuhan bangkit, dan saat ini Tuhan, kami mengingat kembali akan kebesaran. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengar firman. Biarlah Engkau yang menguasai hati pikiran kami di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu, sehingga kami dapat untuk tetap mempercayai firman-Mu. Kami dapat memahaminya dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, terkhusus buat saudara-saudara jemaat HKBP Kuala Tungkal saat ini yang melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, oleh karena situasi sampai saat ini, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap kita merayakan, yaitu perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus yang kedua saat ini. Selamat Paskah buat kita semua. Saudara yang terkasih, yang menjadi nats khotbah buat kita firman Tuhan pada Paskah yang kedua ini, yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala
sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa perayaan adalah perayaan yang begitu, dan kita mengetahui bahwa Paskah atau kebangkitan Kristus adalah memiliki nilai yang sangat mendasar terhadap iman percaya orang Kristen hingga pada saat ini, yaitu pengikut Yesus. Seperti yang kita ketahui Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebelum kebangkitan itu sendiri, bahwa di mana ketika Yesus mati, dunia mencekam. Sejarah itu membuktikan bahwa kematian itu membuat orang menjadi takut. Murid-muridnya kita tahu bahwa mereka bersembunyi, mereka ketakutan, gemetar. Itulah yang diakibatkan oleh kematian itu sendiri. Namun ketakutan itu tidak berlangsung lama. Yesus tidak membiarkannya. Dalam waktu 3 hari, sesuai dengan apa yang dikatakannya, dia bangkit. Sehingga ketika dia bangkit, yang pertama sekali yang dikatakan oleh malaikat itu adalah jangan takut. Sehingga kebangkitan itu menghilangkan rasa takut. Dan sekarang kita diingatkan tentang makna kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang terkasih, sampai saat ini juga masih banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Masih banyak orang juga yang meragukan bahwa Yesus itu bangkit. Bahkan mahkamah agama juga mengatakan, bahkan membuat sesuatu kebohongan agar mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahkan ada banyak juga kepercayaan agama-agama lain juga yang tidak percaya tentang kebangkitan itu sendiri. Dan di tengah-tengah ketidakpercayaan itulah Paulus mau mengatakan, di mana pada saat itu berkembang satu keyakinan yang mengatakan tidak ada kebangkitan setelah kematian. Tidak ada kebangkitan setelah kematian. Coba Bapak Ibu sekalian kita bayangkan, seandainya itu sungguh-sungguh terjadi, alangkah malangnya hidup manusia diciptakan hanya untuk merasakan kematian. Alangkah sia-sianya hidup manusia itu sendiri kalau hanya mati saja tanpa ada kehidupan di balik kematian itu sendiri. Inilah yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kita
dosa itu sendiri. Manusia mati adalah karena melanggar firman Tuhan. Jadi kalau mungkin sekarang ini kita selalu disuguhkan dengan informasi-informasi, bahkan setiap hari kematian meningkat diumumkan. Pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan lagi dengan iman percaya kita bahwa kematian itu sesungguhnya adalah upah daripada dosa. Dan yang berkuasa atas kematian adalah Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kita, di mana oleh Adam yang pertama manusia itu harus mati. Karena kita adalah keturunan Adam secara jasmani. Tidak boleh tidak. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan tidak ada satupun manusia itu yang mendapat kemuliaan daripada Tuhan yang layak untuk dipuji, karena setiap manusia itu telah berdosa. Untuk itulah kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini tidak sebatas hanya dia mati di kayu salib, tetapi dia juga memberikan suatu jaminan bahwa ada hal yang paling berharga di balik daripada kematiannya itu, yaitu kebangkitannya. Sehingga dengan kebangkitan Kristus jelas dinyatakan di sini, itulah mula daripada kebangkitan orang-orang percaya. Buah sulung dikatakan di sini. Maka akan mengikut buah-buah yang selanjutnya. Dialah awal daripada kebangkitan itu sendiri. Dan dialah kebangkitan itu sendiri. Karena Yesus bukan dibangkitkan, tetapi sungguh-sungguh bangkit, karena dialah yang berkuasa atas kebangkitan. Mari kita ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Artinya dia adalah kebangkitan itu sendiri. Dia sungguh-sungguh menjadi jaminan daripada orang percaya itu sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Kematian pasti dan menjadi bagian hidup kita, pasti. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam firman kita tadi, bahwa musuh yang terakhir itu telah ditaklukkan dalam arti tidak berkuasa lagi. Tidak berkuasa artinya bahwa di balik kematian orang-orang percaya akan ada kebangkitan. Inilah pengharapan kita. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu sekalian. Tanpa adanya pun sekarang ini, yaitu COVID yang membuat manusia itu seolah-olah was. Tanpa hal ini juga sebenarnya memang manusia itu dari awalnya setelah Adam jatuh ke dalam dosa pasti akan mati. Tetapi yang membuat kita menjadi sukacita bahwa setelah kematian orang-orang percaya adanya kehidupan kekal. Inilah yang membuat kita bersemangat melakukan hal-hal yang baik sepanjang masa hidup kita. Inilah yang membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh lagi memaknai hidup ini. Kalau mati itu sudah pasti akan kita jalani, pasti akan kita lalui. Tetapi bagaimana setiap kita pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan, boleh percaya bahwa setelah kematian kita kelak, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berada dalam kehidupan yang kekal. Kepada siapakah ini? Siapakah yang akan mendapatkan ini? Yang pasti orang yang percaya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Setiap orang yang percaya, dia tidak akan mati, dia akan hidup sekalipun dia dalam kematian. Inilah sukacita kita.
Ini yang kita rayakan, yaitu kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita, menjadi jaminan akan kebangkitan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa ketika kita juga mungkin nanti akan menghadapi kematian baik saudara-saudara kita, ada suatu pengharapan dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya akan mendapat kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya firman ini juga mengingatkan kita bahwa yang berkuasa atas hidup kita setelah kita menerima baptisan kudus, setelah kita percaya akan kebangkitan Yesus, bahwa yang berkuasa dalam hidup kita sungguh-sungguh adalah Tuhan. Makanya dikatakan di sini tadi jelas bahwa semua telah ditaklukkan oleh Kristus. Dialah yang berkuasa atas pemerintahan, Dia yang berkuasa atas kekuasaan, dan Dia yang berkuasa atas kekuatan. Artinya Dialah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. Dia jugalah yang akan menguasai hati dan pikiran kita. Dia jugalah yang akan menggerakkan kehidupan kita. Dia jugalah yang akan membuat kita menjadi memiliki nilai lebih. Untuk itu saudara yang terkasih, pada saat ini kita merayakan kebangkitan Kristus, mengingatkan kita bahwa kita jugalah saksi-saksinya, bahwa kita jugalah pemberita-pemberitanya di tengah-tengah kehidupan saat ini, di tengah-tengah situasi saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pemuda-pemudi Kristen, kita tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Kalau seolah-olah mungkin kita melihat saat ini yang berkuasa itu seperti apa, sangat-sangat mencekam, seolah-olah semua manusia ditaklukkan oleh situasi saat ini. Tapi firman ini mengingatkan kita, kalau mungkin semua itu boleh terjadi sebagaimana di dalam kitab epistol tadi 1 Petrus 1, biarlah itu membuat iman kita semakin tahan uji, semakin ditingkatkan. Biarlah iman kita juga, hidup kita semakin memiliki makna, semakin berguna. Itu yang dikatakan, karena sudah ada jaminan tentang kehidupan kekal. Jaminan itulah yang menguatkan kita hingga pada saat ini. Makna kebangkitan Kristus, bahwa Kristus sungguh-sungguh berkuasa atas maut itu sendiri, bahwa Kristus itu adalah Allah yang seutuhnya. Sekalipun banyak sekarang yang masih meragukan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kan tetap mengatakan dan percaya Dialah Raja di atas segala raja, dan di bawah kuasanya kelak segala kuasa akan bertekuk lutut menyembah kepadanya. Filipi 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kiranya kita tetap bersuka cita, memiliki semangat di tengah-tengah situasi saat ini, agar kebangkitan Kristus menggerakkan kita juga untuk boleh memiliki nilai lebih. Kalau tema kita mengingatkan kita bangkit dan membangkitkan, hehe jalan pahe, dibangkitkan lagi, membangkitkan lagi. Ini saudara, bangkit untuk membangkitkan. Demikian juga halnya kita juga memiliki tugas saat ini, di tengah-tengah situasi saat ini. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita katakan, apa yang bisa kita lakukan menunjukkan Kristus itu bangkit. Kristus itu bangkit, membangkitkan semangat kita juga selagi kita masih hidup, dan akan adanya suatu pengharapan bahwa kita tetap akan hidup ketika kita sungguh-sungguh memakai hidup kita saat ini
dengan yang bernilai, menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Paskah buat kita semuanya. Amin. Saudara, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kepada kami jaminan akan hidup yang kekal. Engkau memberikan kepada kami iman bahwa kematian tetap dan harus kami lalui. Namun di balik kematian itu adanya kehidupan bagi setiap orang-orang percaya yang setia kepadamu. Bahwa kehidupan kami saat ini Kau inginkan Bapa, agar kami boleh memakainya dengan lebih baik lagi. Kami juga memaknai akan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Jangan biarkan Tuhan kuasa-kuasa lain, bahkan si iblis yang sering menggoda kami untuk boleh dan mau menguasai hati pikiran kami. Tapi pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Engkau juga berkuasa atas situasi saat ini, Bapak. Kalau boleh semua ini boleh terjadi, mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk senantiasa setia, percaya bahwa semua ini akan boleh berlalu. Dan dalam situasi saat ini, biarlah Tuhan, kami juga semakin memantapkan iman percaya kami untuk tetap bersandar kepada-Mu saja. Di situasi saat ini kami diingatkan, kami manusia yang lemah, yang tidak dapat melakukan apa-apa tanpa di dalam Engkau Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tolong mereka Tuhan, berkati mereka, agar dengan segala sesuatu yang mereka boleh lakukan itu boleh bermanfaat bagi kami rakyat yang dipimpinnya. Tuhan yang memberikan kebijakan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami juga mau berdoa saat ini buat para aparat keamanan, Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka dalam melaksanakan tugas memberikan keamanan di situasi yang saat ini. Tuhan, berkati juga keluarganya. Kami juga mau berdoa buat kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berkati Tuhan, tolong mereka agar mereka juga mengandalkan Tuhan dalam pelaksanaan tugas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang menyembuhkan. Engkaulah tabib, Engkaulah Tuhan yang menghibur hati pikiran mereka, yang memberikan semangat, yang memberikan sukacita dalam kehidupan mereka. Saat ini juga kami mau berdoa buat orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, ada banyak dari rakyat Indonesia ini, bahkan di dunia, yang mengalami penderitaan saat ini, secara khusus kesehatan dan ekonomi. Kami mau Tuhan, biarlah Engkau pakai semua orang-orang percaya juga
boleh mengambil bagian untuk meringankan setiap beban-beban mereka. Berikan kesabaran, berikan kekuatan, agar dalam situasi saat ini mereka tetap setia bahwa Engkau Tuhanlah yang berkuasa atas hidup setiap manusia. Kami juga mau berdoa buat setiap pelayanan saat ini yang tidak dapat dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, tapi kami percaya Bapa, sesungguhnya hati kami adalah tempat firman. Hati kamilah yang harus kami persembahkan kepadamu saja. Berkati kami Tuhan, semua hamba-hambamu yang saat ini dan dimanapun berada, Tuhanlah yang menguatkan kami, boleh melayani, meneguhkan setiap jemaat. Begitu juga anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing. Tuhan jamah, berkati Tuhan, kuatkan agar tetap terjalin kesatuan hati pikiran di tengah-tengah keluarga masing-masing. Biarlah saat-saat sekarang ini kami boleh pakai untuk kebaikan keluarga kami, menciptakan kebersamaan. Begitu juga Tuhan, kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.